Shalom Gloyut, puji Tuhan. Kembali lagi hari ini kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita beribadah lagi. Biarlah hari ini bisa menjadi momen yang terbaik engkau dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu Tuhan hari ini. Kami kembali lagi beribadah hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya ibadah kami disertai Tuhan. Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah setiap kami. Kami percaya Bapa Tuhan menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Karena itu kami mau buka ibadah kami dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Mari teman-teman kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin, amin, haleluya. Kita memuji muliakan nama Tuhan hari ini, amin. Biarlah Tuhan sendiri yang disenangkan dan diagungkan. Haleluya. Kita menyatakan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Hey. Sama-sama kita katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Hey. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.
ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kami puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari sama-sama. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Sama-sama katakan. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi nyatakan, come on. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Lebih lagi, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi sebelumnya saya akan mengingatkan kembali bahwa memberi itu harus dengan sukacita dan yang kedua harus dengan sukarela. Amin. Kita ingat bahwa kisah tentang seorang perempuan yang membawa minyak narwastu, minyak yang begitu mahal, dan dipersembahkannya untuk Yesus Kristus. Tapi banyak orang yang menyinyir, ngapain? Buat apa pemborosan ini? Tetapi dari kisah ini kita belajar bahwa memberi juga adalah hak bagi kita yang mengalami kasih anugerahnya yang begitu besar bagi kita. Kita memberi bukan supaya kita diberkati, tetapi kita memberi karena kita menyadari bahwa Tuhan telah terlebih dahulu memberkati kita. Amin. Haleluya. Sementara kita memberi, kita berdoa dulu. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang indah, atas anugerah-Mu pada hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Dan saat ini kami akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menjauhkan kami semua dari segala kerugian, dari segala apapun yang merugikan kami ya Tuhan. Karena penyertaan Tuhan nyata atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dan perluasan kerajaan Allah di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, selama kita memberi, kita akan menyaksikan rangkaian pengumuman dari ibadah Gloyut. Dan saya encourage setiap kita anak-anak muda untuk share kembali acara dan pengumuman yang ada di ibadah Gloyut di setiap sosmed kita masing-masing. Haleluya. Puji Tuhan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati.
hari ini, teman-teman, hari ini bisa menjadi momenmu dengan Tuhan. Mungkin seminggu kebelakangan atau bulan kebelakangan ini berat banget. Mungkin berat banget kalian alamin. Tapi biarlah hari ini kita tinggalkan segala beban. Kita ambil momen ini semakin intim dengan Tuhan. Semakin kita dekat lagi dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa hanya Dialah yang sangat kita cinta. Dan Dia yang layak menerima cinta kita. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari sama-sama kita nyatakan. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta.
mencintaimu Tuhan lebih daripada apapun Tuhan. Haleluya, kami memuji menyembahmu. Haleluya, sebab kami percaya Tuhan, hanya dekat Allah saja kami tenang, hanya dekat Engkau saja kami bisa merasakan ketenangan dalam hidup kami. Kami mau seperti rusa yang haus akan-Mu Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, kami mau nyatakan dengan segenap hati kami Tuhan Yesus, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau nyatakan dari awal, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu, bagai
menang hariku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi.
Haleluya, 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 haleluya. Hanya Engkau Allah kami sembah Engkau Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Bapa, kami sungguh bangga dan bersyukur punya Yesus Tuhan. Kami percaya hanya Engkau Yesus yang tetap menjadi Allah dalam hidup kami. Karena kami tahu Yesus Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi. Allah yang mengasihi kami sehingga menjadi manusia dan mati di salib untuk menyelamatkan hidup kami. Itu sebabnya kami sungguh bersyukur, kami sungguh bangga, kami mengagungkan Yesus Tuhan. Dan kami senantiasa berikan pujian, pengagungan kami, penyembahan kami, ya hormat kami yang terbaik kepada Bapa di sorga. Tuhan senantiasa mengurapi kami, menuntun kami, sehingga kami menjadi youth, anak-anak muda yang senantiasa dekat dengan Tuhan, yang memuliakan Tuhan lewat kehidupan kami. Dan kami percaya kami diangkat, ditolong, dibela oleh Tuhan. Dan kesempatan yang baik pada pagi menjelang siang ini, kami akan dengarkan firman Tuhan yang akan mendidik kami, yang akan mengajar kami, membimbing kami supaya kami semakin berkenan kepada Tuhan. Dan kami terlalu percaya orang yang berkenan kepada Tuhan terlalu hebat tangan Tuhan untuk mengangkatnya, dan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya kami buka hati kami. Tuhan bicara buat masing-masing kami. Tuhan urapi kami, beri hikmat, terlebih kuasa melakukan firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Loyot yang dikasih Tuhan dan semua rekan-rekan, anak-anak muda dimanapun saudara berada. Satu sukacita buat kita bisa ibadah bersama, ya kan, sekalipun masih pandemi. Tapi kita percaya bahwa roh dalam kita lebih besar dari setiap tantangan hidup kita. Sehingga masalah boleh ada, kesulitan boleh ada. Doa saya secara pribadi, kita tetap maju menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan di akhir zaman ini. Amin. Bilang sama-sama, saya siap jadi pahlawan Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, hari ini diberikan tema untuk saya bahas, yaitu a faith that brings breakthrough. Artinya adalah iman akan menghasilkan mukjizat, iman akan menghasilkan hal-hal yang besar, iman akan menghasilkan terobosan yang luar biasa. Dan saudara, ayat ini atau tema ini menjadi sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Karena hari-hari ini orang masih sibuk berdebat. Ya, ada yang bilang, oh hari ini Tuhan sudah nggak buat mukjizat. Hari ini Tuhan sudah nggak mengerjakan perkara-perkara besar. Lalu mereka bilang itu terjadi hanya 2000 tahun yang lalu. Ya kan? Lalu sebagian orang bilang, masakan Tuhan mau pakai manusia yang berdosa? Tuhan itu terlalu hebat. Tuhan bisa pakai dirinya sendiri untuk melakukan perkara yang besar. Tapi saya mau mengingatkan buat saudara. Saudara bisa punya pemahaman teologi yang hebat. Ya kan? Tetapi faktanya di lapangan, faktanya dalam kehidupan, ada banyak orang yang hebat berdebat tentang teologi. Tetapi faktanya ada banyak jemaat-jemaat awam yang tulus beriman kepada Tuhan dan melihat terobosan, melihat breakthrough dalam hidupnya. Dia lihat rumah tangga diberkati, dia lihat kesehatannya diberkati, dia lihat masa depannya diberkati. Dan saya setuju dengan itu. Karena Alkitab kita yang berkata, Yesus yang berkata, tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang percaya. Mereka tumpang tangan untuk orang yang sakit, maka orang sakit akan sembuh. Mereka tumpang tangan buat orang yang sedang dirasuk oleh setan, maka setannya akan pergi. Artinya apa? Selama kita punya iman, Allah akan mengerjakan perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Ini yang mau kita bahas hari ini. Coba kita lihat ayatnya, Bapak Ibu. Saya ambil atau saya kutip dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ya kan? Kalau kitab Ibrani pastikan membacanya dengan berani, ya kan? Karena Ibrani, jangan baca malu-malu, ya kan? Nah, jadi Ibrani pasal 11 ayat 6, saya akan bacakan buat kita sekalian, rekan-rekan youth yang dahsyat, dikatakan seperti ini. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah,
Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi setelah dikasih Tuhan, kalau kita membaca Alkitab dengan baik, ya kan? Maka kita akan menemukan di samping ayat ini, maka terlalu banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang menyatakan bahwa iman itu sangat luar biasa. Amin. Kenapa sangat luar biasa? Karena ternyata iman itu sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, makanya saya tulis begini. Tuhan memakai orang percaya melakukan hal-hal yang supranatural supaya mengalami breakthrough. Memang saya mengerti Bapak Ibu yang dikasih Tuhan atau rekan-rekan muda, bahwa manusia itu biasa saja. Tidak ada manusia yang hebat. Makanya saya tulis, Tuhan bisa memakai. Artinya apa? Kalaupun kita sebagai orang percaya, kalaupun kita sebagai anak-anak muda, dipakai Tuhan luar biasa, melakukan tanda-tanda yang heran, bukan berarti kita hebat. Amin. Jangan sampai lu merasa sombong. Oh, gue paling hebat, yang lain mah gak ada apa-apanya. Kita hanya sarana. Kita hanyalah alat yang Tuhan pakai melakukan hal-hal yang supranatural. Supranatural artinya apa? Lebih dari apa yang bisa dikerjakan oleh manusia. Supranatural artinya apa? Lebih dari apa yang mampu dikerjakan oleh pikiran-pikiran manusia. Dengan itu kita tahu bahwa manusia memang biasa. Tetapi kalau Tuhan mau pakai, maka Tuhan pakai dengan luar biasa. Itu sebabnya kita bangga dengan program gereja kita. Ada namanya program Kamu Hebat. Selalu Pak Gembala mengingatkan, bukan karena manusia yang hebat, tetapi karena Tuhan, manusia di dalamnya ada Tuhan, di dalamnya ada urapan, maka dia hebat. Bukankah kita lihat dalam kitab Yakobus, ada yang disebut dengan Nabi Elia. Kalau sudah baca dalam Yakobus pasal 5, maka Alkitab sangat tegas berkata, Elia manusia biasa. Bilang sama-sama, biasa. Jadi Elia bukan manusia setengah dewa. Elia bukan manusia Superman. Ya kan? Tetapi Alkitab bilang, sekalipun dia manusia biasa, tetapi Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Kenapa? Karena Elia berdoa, Alkitab bilang, maka hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Lalu dia berdoa kembali, hujan menjadi turun. Artinya apa? Dia manusia biasa, tetapi dapat Tuhan pakai dengan luar biasa. Saudara dan saya sama. Sama dengan Elia, manusia biasa. Tetapi dengar baik, jangan batasi hidup kita untuk dipakai Tuhan mengalami atau melakukan perkara-perkara luar biasa. Karena Alkitab bilang, Allah kita tetap sama, baik dulu, hari ini, dan sampai selamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Artinya apa? Kalau dulu Tuhan pakai manusia biasa dengan luar biasa, maka di zaman akhir ini, seharusnya Tuhan pakai kita lebih dahsyat. Amin. Jadi sangat jelas Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Alkitab menjelaskan Tuhan pakai manusia biasa untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Lalu kalau kita lihat di slide yang saya tulis, yang pertama bilang begini. Yesus mengajarkan bahwa orang percaya dapat melakukan perkara yang luar biasa. Dalam Markus pasal 9 ayat 23. Alkitab bilang apa? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara orang percaya enggak? Berarti kalau saudara orang percaya, kita punya hak bilang, oh tidak ada yang mustahil buat saya. Karena memang Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberikan kuasa buat saya. Sehingga saya melakukan perkara yang besar. Wow, ini dahsyat sekali. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara kalau perhatikan konteks ayat ini. Ada seorang ayah yang punya anak sedang kerasukan setan. Dan karena dia sedang kerasukan setan, maka anak itu menjadi sakit, anak itu bisu. Dan Alkitab mencatat, setan itu selalu membawa, atau roh jahat itu selalu membawa anak ini kepada situasi yang sangat mengerikan. Bayangkan anak ini sering dituntun ke dalam api supaya dia terbakar. Sering dituntun ke dalam air supaya anak ini menjadi tenggelam. Ya kan? Belum lagi kalau dia lagi kerasukan,
mulutnya berbusa, kata Alkitab. Ada sesuatu yang sangat mengerikan. Nah, tetapi yang sangat menarik yang saya catat, rekan-rekan muda. Ya, Alkitab mencatat bahwa orang tuanya membawa anak ini kepada murid-murid Yesus. Garis bawahi murid-murid Yesus. Dan minta tolong supaya mereka mengusir dan menyembuhkan anak itu. Apa yang terjadi? Murid-murid ternyata tidak sanggup mengusir dan menyembuhkan anak itu dari kuasa roh jahat. Lalu ketika ayah itu berjumpa dengan Yesus, lalu dia bawa anak itu kepada Yesus. Lalu Yesus mengusirnya dengan sangat gampang. Lalu ketika murid-murid bertanya, Tuhan, Guru, kenapa kami nggak bisa menyembuhkan anak itu? Kenapa kami nggak sanggup mengusir roh jahat itu? Yesus bilang apa? Karena kamu kurang percaya. Yesus menegur mereka dengan berkata, sampai berapa lama lagi saya harus tinggal bersama dengan kamu? Hai orang yang kurang percaya. Artinya apa? Gloyot yang dikasih Tuhan. Bukan karena setannya yang terlalu kuat, sehingga nggak bisa diusir. Bukan karena penyakitnya yang terlalu parah, sehingga nggak bisa disembuhkan. Tetapi yang saya lihat ditegaskan oleh ayat itu, karena mereka kurang percaya, maka mereka nggak bisa melakukan perkara-perkara besar. Berarti kalau kita balik, siapapun saudara, kita Tuhan beri kuasa untuk melakukan perkara besar. Kalau kita percaya kepada Yesus. Bahkan saudara dikasih Tuhan, Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya kuasa iman yang sangat luar biasa. Yesus bilang apa? Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja. Sudah tahu biji sesawi enggak? Kalau di Israel, itu biji sayur-sayuran yang paling kecil. Tetapi luar biasa. Alkitab bilang, kalau kita baca dalam Matius 17 ayat 20, Yesus bilang, kalau kau punya iman sebesar biji sesawi saja, Alkitab bilang, maka engkau akan berkata kepada gunung ini, tercampaklah dan pindahlah ke dalam lautan, dan maka gunung itu akan pindah. Artinya apa Bapak Ibu? Ada banyak gunung-gunung yang mencoba menghambat hidup kita. Yang mencoba menghalangi hidup kita untuk mengalami breakthrough dari Tuhan. Mungkin selalu kita berkata, akan Pak Pendeta, saya kan bukan siapa-siapa. Masa lalu saya kan cuma masa lalu yang hancur. Saya kan lahir dari keluarga yang broken home. Saya kan bukan anak muda yang pendidikan tinggi. Saya kan bukan anak muda yang kaya. Saya kan bukan anak muda atau wanita yang cantik. Atau saya bukan anak muda yang ganteng. Sehingga saya terlalu banyak keterbatasan untuk mengalami terobosan. Untuk saya bisa mengalami kemajuan dalam hidup saya. Tapi dengar baik anak muda, pemuda-pemudi yang dikasih Tuhan. Ayat ini menjadi sangat kuat buat kita. Karena Yesus yang berkata, kalau kau punya iman sebesar biji sesawi saja. Artinya apa? Kuasa dalam perkataan kita bisa kita lihat. Artinya apa? Kita bisa menerobos gunung-gunung yang menjadi penghalang dalam hidup kita. Kenapa? Bukan karena kita hebat, tetapi karena kita percaya kepada Yesus kita yang luar biasa. Saudara, Alkitab menjelaskan bahwa setiap orang percaya akan mengalami terobosan luar biasa. Selanjutnya dari kitab yang tadi yang saya kutip. Di situ dikatakan poinnya bahwa kalau kita punya iman, kita akan mendapatkan upah. Jadi orang beriman bukan hanya menjadi biasa-biasa saja. Tetapi orang beriman, Alkitab bilang, kita akan mendapatkan upah. Pertanyaannya, upah dari apa? Satu kali Petrus berkata kepada Yesus. Buat saya sih ini pertanyaan agak kurang ajar sih. Seorang Petrus berani bertanya kepada gurunya. Dia bilang begini, Guru, kami sudah mengikut engkau, meninggalkan segala sesuatu. Luar biasa di Petrus. Meninggalkan keluarga kami, meninggalkan pekerjaan kami. Lalu apa yang kami dapat? Waduh, terlalu berani ini Petrus. Tetapi Yesus dengan kebesaran hatinya memberikan sebuah kepastian kepada Petrus. Dengan berkata begini, barang siapa meninggalkan keluarganya, barang siapa meninggalkan pekerjaannya,
Barang siapa meninggalkan segala sesuatu karena mengikut aku. Lalu Yesus bilang, maka di bumi ini mereka akan mendapatkannya 100 kali lipat. Dan Yesus juga berkata, nanti kalau mereka mati di sorga akan mendapatkan hidup yang kekal. Saudara, kalau kita ikut Yesus, luar biasa. Tidak ada matinya, bos. Ya kan? Upah yang kita dapat bukan hanya kita terima di bumi. Upah di bumi artinya apa? Mendapat 100 kali lipat artinya apa? Ada terobosan-terobosan yang kita alami. Ada terobosan untuk kesehatan kita. Ada terobosan untuk masa depan kita. Karena saya percaya orang yang ikut Yesus, yang bersama dengan Yesus, Alkitab kita yang berkata, mereka adalah orang-orang yang menang. Bahkan mereka lebih dari pemenang. Kau harus taruh di hatimu dalam-dalam. Bahwa sekarang ini mungkin kelihatannya saya, I'm nothing. Saya nggak siapa-siapa. Tapi dengar baik. Kalau engkau percaya kepada Yesus, kalau engkau beriman kepada Yesus. Saya percaya kalau Yesus yang berjanji, Tuhan yang berjanji, maka dia pasti tepati janjinya. Karena dia bukanlah manusia yang Alkitab bilang, yang gampang bicara. Manusia terlalu banyak ngomong. Kadang-kadang kita pandang orang itu bisa menolong kita. Bisa membantu kita memberikan sesuatu. Tetapi faktanya, waktu kita minta tolong, dia pura-pura lupa. Pernah nggak saudara ngalamin seperti itu? Waduh, sering. Tetapi saya bangga punya Tuhan kita. Karena Alkitab kita yang berkata, luar biasa. Kalau Tuhan yang berjanji, maka dia pasti akan menepatinya. Bahkan Alkitab menggaransi bahwa Yesus adalah jaminan buat kita. Bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan, ya dan amin. Artinya benar adanya. Itu sebabnya kita bangga. Menjadi anak-anak Tuhan, menjadi glow youth-nya Tuhan. Jangan pernah batasi diri kita. Karena yang saya pahami, sesungguhnya Tuhan gak pernah membatasi seseorang. Sesungguhnya Tuhan gak pernah membedakan seseorang. Karena ada orang yang bilang begini, itu kan cuma Pak Pendeta yang bisa buat terobosan, Pak. Cuma pengerja-pengerja yang bisa Tuhan pakai buat terobosan, Pak. Tapi ingat baik, Tuhan gak pernah membedakan setiap orang. Apapun suku saudara, apakah saudara seorang Yudaisme, apakah saudara seorang Indonesia, orang Chinese, suku apapun. Apakah saudara seorang yang kelihatannya ganteng atau cantik, atau mungkin orang bilang, oh saya kan kurang cantik, kurang ganteng Pak Pendeta. Jangan batasi diri saudara. Mungkin saudara bilang, tapi kan Pak Pendeta saya kan nggak punya kemampuan. Otak saya kan otak jongkok. Aduh, saya nggak ngerti juga itu otak jongkok ya. Dulu waktu kita dihukum ya, waktu kita dihukum di SMP. Kita ingat disuruh jongkok. Kita ingat jongkok. Tapi kalau IQ jongkok ya, itu sebuah penggambaran bahwa kita ini bodoh. Tapi jangan batasi diri saudara. Karena Alkitab bilang, apa yang bodoh dari dunia Tuhan pilih. Apa yang tidak terpandang dari dunia Tuhan pilih. Untuk mengalahkan apa yang terpandang. Untuk mengalahkan siapa yang bodoh. Dan sore ini kalau jujur. Murid-murid Kristus dituduh telah menjungkir balikan dunia dengan pemberitaan mereka. Sementara kalau kita lihat Bapak Ibu biografi mereka, latar belakang mereka. Mereka bukanlah orang-orang pintar. Mereka bukan orang yang berpendidikan tinggi. Mereka cuma nelayan-nelayan biasa. Mereka dari latar belakang keluarga yang miskin, yang susah. Tetapi luar biasa rekan-rekan anak muda yang dikasihi Tuhan. Ketika mereka dipanggil menjadi murid Tuhan. Lalu mereka mulai percaya kepada Yesus. Dahsyat sekali. Tuhan bisa mengubah hidup mereka. Dari seorang yang tidak ada apa-apanya. Menjadi orang yang hebat. Dari apa yang disebut dari yang tidak ada apa-apanya. Mereka Tuhan bisa ubah. From zero to hero. Artinya apa? Mereka menjadi pahlawan-pahlawan. Iman yang dasar. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Yang kita perlukan untuk mengalami terobosan bukan sekedar kepintaran. Yang kita perlukan untuk mengalami terobosan bukan sekedar kekayaan. Tetapi yang kita perlukan untuk mengalami terobosan, yang penting kita punya iman. Dan saya percaya kalau kita punya iman, maka kita akan mengalami terobosan yang dahsyat dalam hidup kita. Karena itu pertanyaan sederhana. Bagaimana memiliki iman yang mampu menghasilkan breakthrough atau terobosan? Yang pertama adalah harus sungguh-sungguh mempercayai itu Allah itu ada. Dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, barang siapa berpaling kepada Allah, maka dia harus percaya apa? Allah itu ada. Tapi mungkin anak-anak muda bertanya ke saya, loh kita kan orang Kristen Pak Pendeta. Masa kan kita nggak percaya Tuhan ada? Oh ya, mungkin saja sebuah orang Kristen, anak-anak muda, secara pengakuan mereka semua percaya bahwa Allah itu ada. Tetapi yang Tuhan harapkan dari kita bukan sekedar percaya Allah itu ada. Tetapi sungguh-sungguh menghayati bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Bahwa kita sungguh-sungguh menghayati bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Sore saya ngomong nih, anak-anak muda yang dikasih Tuhan. Kalau hanya sekedar mengaku Yesus itu Tuhan. Kalau hanya sekedar percaya Yesus itu Esa. Penulis kitab Yakobus bilang apa? Engkau percaya Allah itu Esa? Lalu dia jawab sendiri, ya itu bagus. Tetapi dia mulai menyerang menasihati jemaat dengan berkata, engkau percaya Allah itu Esa, itu baik. Tapi dia bilang, tapi jangan lupa setan-setan atau roh-roh jahat percaya Allah juga Esa. Dan Yakobus menambahkan, dan mereka gemetar. Artinya apa itu? Kalau didramatisir, berarti ketika roh-roh jahat ketemu Tuhan, mereka gemetar. Udah luar biasa. Gemetar. Bukan karena kedinginan. Mereka gemetar karena ketakutan. Karena mereka mengenal Bapa. Dari mana roh-roh jahat mengenal Bapa? Sederhana. Sebelum setan diusir dari sorga, sebelum roh-roh jahat dibuang dari sorga, mereka mengenal Bapa. Mereka mengalami kuasa Tuhan dalam sorga. Mereka juga makhluk-makhluk yang melayani Tuhan. Sehingga setan-setan kalau mendengar nama Tuhan, mereka langsung ingat, oh itu berarti Allah yang dulu, yang ada di sorga bersama dengan kita. Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa itu. Makanya kalau mereka dengar nama Tuhan, mereka sangat gemetar. Pertanyaan saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah kalau kita mendengar nama Tuhan, kita gemetar? Apakah kalau kita mendengar nama Tuhan, kita ada rasa takut? Memang saudara dikasih Tuhan kalau kita mau jujur. Untuk percaya Tuhan di akhir zaman bukanlah hal yang mudah. Kenapa? Karena kita sedang hidup di tengah-tengah dunia modern. Ya. Di tengah-tengah yang punya konsep nihilisme. Artinya apa? Orang merasa segala sesuatu itu nggak perlu ada. Bahkan Tuhan pun nggak perlu ada. Sehingga orang hidup hanya melihat apa yang bisa dilihat. Sementara Allah kita tidak terlihat secara kasat mata. Betul nggak? Karena Yohanes mencatat dalam Yohanes pasal 4. Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya apa Allah itu roh? Berarti Tuhan itu tidak punya fisik. Tidak bisa kelihatan secara physically. Tidak bisa kita raba. Tetapi berarti bukan kalau tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Bukankah dalam kehidupan sehari-hari kita mengalami fakta kenyataan? Kita nggak bisa melihat angin. Saudara pernah lihat angin nggak? Hah? Ya. Tapi angin bisa kita beda-bedakan, betul nggak? Ada angin yang segar. Kalau orang lagi di puncak katanya angin itu segar. Anginnya segar ya.
Tapi sorry kalau orang buang angin, aduh, parah. Angin tidak kelihatan, tapi berarti bukan tidak ada. Angin tidak kelihatan, tapi dia ada beserta bersama dengan kita. Begitu pun dengan Allah. Sekalipun Allah tidak kelihatan, bukan berarti pribadinya tidak ada. Dia hadir bersama dengan kita. Bahkan Allah itu roh. Artinya Tuhan gak bisa dibatasi oleh tempat. Tuhan gak bisa dibatasi oleh cara. Tuhan gak bisa dibatasi oleh waktu. Dimanapun kita ada, kita harus yakin Allah ada beserta dengan kita. Amin. Ada orang berkata Allah ada. Tetapi faktanya dia menjalani kehidupan seperti Allah tidak ada. Ketika dia punya masalah, ketika dia menghadapi situasi yang sulit, maka dia dikuasai oleh kekhawatiran yang sangat luar biasa. Ada yang telepon saya, Pak Pendeta, doakan saya ya Pak, saya baru diputus pacar saya. Saya udah gak bisa berhari-hari. Bagaimana Pak Pendeta, apakah saya akhiri hidup saya? Waduh. Masa engkau bilang ada Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat? Masa engkau bilang ada Tuhan yang selalu campur tangan, yang turut dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat kita? Masa engkau berkata, saya tahu Tuhan selalu buka jalan saat tidak ada jalan. Ketika engkau punya masalah, engkau berani bilang, aku mau ngakhiri hidup saya. Tuhan terlalu hebat membuka jalan untukmu. Kalau engkau diputuskan pacarmu atau di PHK dari pekerjaanmu, bukan karena kesalahanmu sendiri. Jangan kecewa. Saya yakin karena ada rencana Tuhan yang lebih dahsyat atas hidup. Karena saya yakin karena masih ada hal-hal yang luar biasa yang sedang Tuhan rencanakan dalam hidupmu. Karena saya terlalu percaya firman Tuhan yang berkata bahwa rancangan Tuhan buat hidup kita bukanlah rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan buat kita bukanlah rancangan kehancuran. Tetapi Alkitab bilang, rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, rancangan kebahagiaan, dan yang menuntun kita kepada masa depan yang luar biasa. Itu sebabnya apapun keadaanmu hari ini, jangan kecewa. Jangan kau dikuasai oleh kebencian. Jangan kau dikuasai dengan hati yang pingin balas dendam. Tetapi coba belajar berserah kepada Tuhan. Tuhan, angkat tangan di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan saya tahu hidupku ada dalam tangan-Mu. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Saya percaya tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup saya tanpa seizin Tuhan. Itu sebabnya apapun keadaanmu hari ini, ingat ada Tuhan. Ingat ada Tuhan. Pak Gembala selalu bilang masih ada Tuhan. Ingat lagu kita waktu masih kanak-kanak, masih awesome kid. Udah kita biasa nyanyi. Kiri kananku ada Tuhan. Udah mantap ya. Di sekelilingku ada Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan. Dia selalu bersamaku. Jeng 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 jeng. Mantap sekali. Kalau udah begitu, kita pasti semangat. Bilang sama-sama, saya harus semangat. Amin. Semangat bos. Karena kita bisa Tuhan angkat dan pulihkan. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita mengalami breakthrough dalam hidup kita? Maka yang pertama, sungguh-sungguh harus mempercayai Allah itu ada. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita mengalami breakthrough? Bagaimana supaya kita mengalami terobosan dalam hidup kita? Maka yang kedua, harus sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Allah. Ibrani pasal 11 ayat 6 itu bilang apa? Bahwa barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus sungguh-sungguh percaya Allah itu ada. Dan bahwa dia memberi upah buat orang-orang yang mengasihi dia. Jadi itu tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Kalau kita ingin mengalami terobosan, maka kitab Ibrani mengajarkan kepada kita supaya kita hidup berkenan kepada Allah. Hello anak muda. Yang diangkat oleh Tuhan. Yang dipulihkan oleh Tuhan. Bukan sekedar yang mendaftarkan diri menjadi orang Kristen. Yang diangkat oleh Tuhan, yang dipulihkan oleh Tuhan. Bukan sekedar yang memberikan diri dibaptis secara Islam.
Bahkan yang diangkat, yang dipulihkan oleh Tuhan, yang mengalami terobosan dalam hidupnya. Bukan sekedar yang terlibat dalam pelayanan di gereja. Tetapi orang yang diangkat, yang mengalami breakthrough dalam hidupnya adalah orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Saya melihat Bapak Ibu dikasih, saya nggak sedang menghakimi. Tapi saya melihat dalam pelayanan. Orang bisa saja melayani. Tapi hidupnya masih duniawi. Orang bisa melayani, tetapi pacaran gak jelas. Kalau bahasa Pak Gembala, raba sana, raba sini. Kalau digabung, dipelesetkan jadi bahasa roh, raba sana, raba sini. Bahaya itu, bos. Orang yang diberkati Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan, adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Artinya apa? Apapun keadaannya, kita menjaga kekudusan hidup kita. Amin. Jangan sampai kita menjadi anak muda yang gampang sekali ngomongin orang. Dikit-dikit ketemu bahasin orang. Ya, bahasin artis sana, bahasin sini, jelekin sana, jelekin sini. Sampai nggak ada lagi orang yang mau dibahas. Anjing pun dia bahas, coba. Anjing orang. Tetapi kita diingatkan lewat ayat ini. Orang yang akan mengalami breakthrough adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya walaupun sulit memang di tengah angkatan yang jahat ini. Karena Alkitab kita yang menubuatkan bahwa ciri manusia di akhir zaman apa? Bapak, rekan-rekan. Ciri manusia di akhir zaman sangat mengerikan. Mereka akan mencintai dirinya sendiri, kata Alkitab. Mereka akan memberontak kepada orang tua. Bukankah ada banyak? Ada orang-orang yang kelihatannya rohani. Tapi kalau di rumah memberontak kepada orang tua. Tapi hari ini kita diingatkan. Ditegur oleh firman Tuhan. Kalau kita mau mengalami breakthrough, berkenanlah kepada Tuhan. Saya nggak mau tahu, saya nggak mau peduli dengan beratnya kehidupan kita. Yang saya percaya hanya firman Tuhan saja. Buat saya Yusuf seorang tokoh anak muda yang sangat luar biasa. Dia dari muda sudah hidup benar. Dia dapat visi dari Tuhan. Tetapi untuk mencapai visi dari Tuhan, artinya apa itu? Untuk mengalami breakthrough, untuk mengalami moving to the next level. Yusuf harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia mengalami pengkhianatan dari saudaranya, dia dijual oleh saudaranya. Dia difitnah oleh Tante Potifar, dia harus masuk dalam penjara. Tetapi pertanyaan sederhana, apakah Tuhan lupa dengan visinya? Apakah ada keadaan yang terlalu hebat sehingga Tuhan bilang, aduh Yusuf kasihan deh lu, saya udah gak bisa menopang mengangkat lu dari penjara. Justru di tengah kegelapan penjara itu, Yusuf melihat sinar kemuliaan Tuhan. Dari situlah Yusuf menyaksikan bahwa dia diangkat, ditolong oleh Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan bisa Tuhan genapi. Tapi dengar baik, Yusuf diangkat Tuhan karena dia punya komitmen untuk hidup, punya integritas. Sekalipun dia digoda untuk melakukan dosa bersama dengan istri tuannya. Tapi tetap buat dia Allah segala-galanya. Dia punya integritas. Kalau hari ini engkau karena hidup benar, karena ingin hidup berkenan kepada Tuhan, engkau ditinggalkan orang. Engkau dilupakan orang, engkau difitnah orang. Jangan kecewa. Itu bagian dari proses iman yang harus kita lewati. Tapi percayalah, kalau Tuhan di pihak kita, maka Allah sanggup menolong kita. Yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana supaya hidup kita mengalami breakthrough melalui iman? Maka yang ketiga, sungguh-sungguhlah mencari Tuhan. Amin. Ibrani pasal 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin seorang berpaling kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang mendapat upah adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bukan sekedar yang iseng-iseng. Lalu saudara menjadi anak muda, aduh enak kali ya kalau gereja di-glow, ya kan? Nanti gua akan menerima sesuatu. No, yang diberkati oleh itu adalah sungguh-sungguh mencari Tuhan. Siapa itu orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan? Orang yang memberikan waktunya. Prioritasnya berdoa kepada Tuhan. Jangan sampai hidup kita dihabiskan untuk perkara-perkara yang lain. Ada orang hari-hari anak muda, kalau nonton sinetron Korea berjam-jam. Menonton sinetron sampai nangis. Tapi kalau buat Tuhan dia nggak punya waktu.
Saya diberkati dengan seorang anak muda yang luar biasa dalam Alkitab yang bernama Daniel. Masih muda. Alkitab bilang 3 kali sehari dia menghadap Yerusalem. Dia naik ke atas rumahnya. Lalu dia berdoa di ruang doanya. Luar biasa. Alkitab bilang Daniel biasa berdoa setiap hari. Dan saudara harus tahu. Doa Daniel bukan doa abal-abal. Doa Daniel bukan doa ece-ece. Kalau bahasa Manadonya bukan doa kaleng-kaleng. Tapi doa Daniel doa yang luar biasa. Karena Alkitab bilang dia tinggalkan istananya. Lalu dia kembali ke rumahnya. Lalu dia sujud. Sujud berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu Allahnya luar biasa. Allahnya sesuatunya yang layak diandalkan. Karena orang yang beriman kepada Tuhan bukan sekedar nyanyi engkau hebat. Tetapi yang saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang senantiasa semakin rendah hati. Orang yang sadar dimanapun dia berada. Ada Tuhan yang selalu menuntun hidupnya. Kalau engkau ada masalah. Jangan putus harapan, jangan depresi. Yang perlu engkau buat adalah lipat tanganmu. Engkau berdoa kepada Tuhan. Panggil dia Bapa yang baik. Bukankah pujian kita yang berkata. Sebab kau Bapakku. Bapa yang kekal selalu memberi yang baik. Saya percaya doa bukan sekedar rutinitas biasa. Doa bukan sekedar ngobrol-ngobrol kepada angin yang gak jelas. Tapi saya percaya ketika kita berdoa. Maka doa itu menerobos sorga. Maka ketika sorga diterobos. Maka hal-hal yang baik, terobosan-terobosan yang luar biasa. Tuhan curahkan dalam hidup kita. Itu sebabnya tetap maju. Anak-anak muda yang dikasih Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini. Jangan putus asa. Jangan sampai bilang apa ini sekarang zaman pandemi. Stres Pak Pendeta. Tidak ada harapan. Yang perlu kau lakukan tetap beriman kepada Tuhan. Karena kita percaya iman dapat melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa. Kalau kita tak percaya Allah ada. Kalau kita tetap mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tetap berkenan kepada Tuhan. Saya percaya kita lihat perkara-perkara yang luar biasa. Mari kita datang sama Tuhan. Kita angkat pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Kuriakan dan timbul. Angkat tanganmu, katakan sungguh-sungguh bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Kuliahkan dan dipulihkannya. Rekan-rekanku anak muda yang dikasihi Tuhan. Alkitab kita yang berkata bahwa Allah kita, Allah yang menerobos, dia berjalan maju di depan kita. Kalau Tuhan yang menerobos, tidak ada keadaan yang terlalu sulit, tidak ada penghalang yang terlalu besar yang tidak mampu kita terobos bersama-sama dengan Tuhan. Yesus sendiri yang berkata, jadi kepadamu seperti yang kau imani. Hanya iman yang Tuhan cari. Hanya iman yang kita butuhkan. Untuk kita bisa bangkit dari keadaan yang membuat kita sedang terpuruk. Yang membuat kita maju dari keadaan yang membuat kita sedang depresi, sedang frustasi, sedang tertekan. Yang membuat kita sedang kecewa. Kalau kau pandang manusia, kalau kau pandang keadaanmu, kau bisa kecewa. Tapi kalau kau pandang Tuhan dan serahkan hidup, kau jadikan Tuhan satu-satunya andalan dalam hidupmu. Saya percaya tangannya yang hebat sanggup mengangkat engkau, sanggup menolong engkau. Dia rancangkan masa depan yang indah, masa depan yang bahagia. Jangan pernah batasi Tuhan dengan kekuatanmu. Jangan batasi Tuhan dengan pikiranmu. Kalau Allah bersama dengan kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Kalau itu menjadi doamu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pastikan supaya engkau menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Percaya sungguh-sungguh bahwa Allah itu ada. Dia ada bersama dengan kita. Selalu menyertai engkau.
Sesulit apapun keadaanmu, kau dilukai, difitnah, ditinggalkan, disakiti. Ada Tuhan yang menyertai engkau dan berkata, "Nak, aku ada di sisimu, aku menyertai engkau." Kalau Tuhan menyertai kita, kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita, Dia pasti diberi kita kasih karunia, diberikannya kita kekuatan, diberikannya kita kemampuan untuk melewati hidup ini. Pastikan engkau maju terus berkenan kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang suci, orang-orang yang kudus yang berkenan kepada Tuhan, yang melihat kuasa Tuhan dalam hidupnya. Karena firman yang berkata, dari dulu sampai sekarang, Tuhan tidak pernah mendengar doa orang berdosa. Pastikan engkau berperkara dengan Tuhan. Jangan sampai ada dosa yang mengikat hidupmu. Manusia mungkin tidak melihat, mungkin orang tua nggak melihat. Tapi ada Tuhan yang mematai-matai engkau selama-lama. Selama hidupmu Tuhan melihat engkau. Kalau selama ini engkau hidup dalam dosa dan tertekan, engkau sedang dikuasai, engkau sedang terikat, engkau nggak mampu lagi keluar, serahkan hidupmu Tuhan. Ampuni hidupku, lepaskan hidupku. Biar aku dibaharui kembali, biar aku disucikan kembali, biar aku layak di hadapan Tuhan, biar aku layak masuk dalam hadirat Tuhan. Orang yang hidup dalam kesucian, orang yang hidup dalam kekudusan, akan melihat kuasa Tuhan dalam hidupnya. Pastikan engkau setia berdoa kepada Tuhan. Kau punya jam-jam doa yang disiplin dengan Tuhan. Karena ketika kita berdoa, kita bersekutu dengan Tuhan, kita ada dalam hadiratnya. Dan kalau Tuhan hadir, apalagi dalam ibadah doa-doa bersama kita, Alkitab yang berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah mereka, dan apa yang mereka minta, aku beri dari sorga. Kalau itu menjadi doamu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Setiap kami yang ada di ruangan ini, bahkan rekan-rekan kami, Glow Youth, anak-anak muda yang sedang menyaksikan atau sedang ikut dalam ibadah ini. Kami terbatas, tapi Tuhan kami tidak terbatas. Engkau hadir di ruang-ruang di mana kami mencari Tuhan. Dan kalau kami Tuhan lihat mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, hidup sungguh-sungguh, maka aku berdoa, ulurkanlah Tuhan tanganmu, ulurkanlah belas kasihanmu, pulihkanlah, angkatlah generasi muda saat-saat ini. Di tengah angkatan yang jahat ini, di tengah situasi yang sulit ini, biar mereka terus menjadi pahlawan-pahlawan iman yang boleh mengalami kuasa lawatan Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, apapun keadaan mereka, masa depan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, kesehatan mereka, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Di hari Minggu ini kami terima berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, sebelum kami akhiri ibadah kami pada pagi menjelang siang hari ini, kami berdoa untuk keluarga gembala jemaat kami, gembala senior, bersama ibu gembala, anak-anak mereka, cucu menantu. Tuhan yang pilih, sebabnya kami percaya Tuhan yang akan sertai, Tuhan yang akan lindungi, Tuhan yang akan mengurapi, menambahkan hikmat, sehingga setiap visi yang Tuhan percayakan bagi gembala kami dan keluarga akan diwujudkan dengan urapan, dengan kuasa yang dahsyat dari surga. Mereka dijagai dari segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa si jahat. Semua hamba Tuhan yang melayani di gereja ini kami doakan, Tuhan yang memberkati, menurut kekayaan, kasih, kuasa dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan di mana-mana tempat, apapun keadaan, apapun pelayanan mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang bela, Tuhan yang topang, Tuhan yang urapi, sehingga semua gereja-gereja Tuhan tetap bersatu dengan hikmat sorga, tetap fokus kepada penjangkauan jiwa, sehingga sorga bertapik sorai oleh karena jiwa dimenangkan. Kami doa untuk bangsa dan negara kami, pulihkan terus bangsa kami, lawat bangsa kami. Bangsa kami kiranya mengalami keselamatan, pengampunan dari Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, pakai pemerintahan kami pusat dan daerah, semua unsur-unsur kepemimpinan di bangsa kami, para tentara, para kepolisian untuk menjaga keamanan, anggota DPR dan MPR membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, yang adil dan benar. Pemerintahan eksekutif semua bekerja bersama-sama dengan roya takut akan Tuhan, sehingga kami lihat kemajuan, keamanan, ketertiban, kesejahteraan ada di tengah bangsa kami. Kami doakan untuk perang yang masih ada di Ukraina, Tuhan campur tangan, walaupun kami tahu bahwa perang adalah tanda-tanda dari zaman akhir. Tapi kami berdoa Tuhan yang memberikan damai sejahtera kepada kedua pemimpin. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, sehingga perang ini bisa diselesaikan, diakhiri dengan hikmat dan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di Glow Youth hari ini, hamba doakan Tuhan mengurapi mereka, Tuhan menjaga mereka, Tuhan memberkati. Pakai luar biasa apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa. Dan kami akhiri ibadah Glow Youth pada hari ini. Bila kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Mu. Karena itu
Rekan-rekanku Gloyut yang dikasih Tuhan, mari arahkanlah hatimu dan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Bapa di sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan pimpinan, pengurapan Roh Kudus, turunlah ke atasmu mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus Tuhan yang menerima berkat, sama-sama katakan, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji Tuhan, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.